Halo semua, aku JK, dan hari ini aku akan menemani teman-teman sekalian untuk beberapa menit ke depan. Hari ini, kita akan belajar tentang SOP. Apa sih SOP itu? SOP sendiri merupakan singkatan dari Standard Operating Procedure, atau lebih dikenal dengan bahasa Indonesia sebagai Prosedur Operasi Standar. Singkatnya, SOP ini dapat disebut sebagai panduan pekerjaan yang digunakan oleh perusahaan dan semua karyawan yang terlibat. Sekarang, yuk kita pelajari lebih lanjut tentang apa sih SOP itu. Para ahli memiliki definisinya masing-masing tentang SOP. Namun, secara garis besar, SOP dapat didefinisikan sebagai sebuah set dokumen yang berisi panduan yang digunakan baik oleh pengawas atau pekerja untuk menjalankan pekerjaan yang efektif dan efisien. SOP ini dibuat untuk mempermudah pekerja untuk menertibkan dan merapikan pekerjaan yang ada pada sebuah perusahaan. Selain itu, SOP pun dapat dipergunakan pula untuk mempelajari proses quality control. Setelah mempelajari definisi dari SOP, dapat diketahui bahwa SOP merupakan elemen yang penting dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Sekarang, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang fungsi dan manfaat dari SOP itu sendiri. Beberapa fungsi dari SOP antara lain adalah: pertama, untuk memperlancar tugas yang diberikan oleh pengawas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, SOP merupakan sebuah panduan untuk mempermudah pekerjaan. Dengan memiliki SOP, pekerja akan memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Akan lebih mudah bagi pengawas untuk menemukan penyimpangan jika sudah terdapat set panduan yang harus dikerjakan. Yang ketiga adalah untuk melacak hambatan. Sama seperti sebelumnya, pengawas dan pekerja akan lebih mudah untuk menemukan dan menyelesaikan masalah jika terdapat set panduan yang harus dikerjakan. Tujuan utama SOP adalah untuk mempermudah pelaksanaan tugas dalam sebuah perusahaan. Namun, tujuan itu sendiri dapat dijabarkan lebih lanjut. Yang pertama, SOP dapat digunakan untuk menjaga konsistensi tingkat keoptimalan kinerja pekerjaan dalam kondisi tertentu. Selain itu, SOP juga bertujuan untuk memberi pekerja arahan dalam melaksanakan tugas tertentu. Yang kedua, SOP digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan, baik untuk pengawas maupun pekerja. Yang ketiga, SOP digunakan untuk menghindari hal-hal buruk saat melaksanakan tugas, seperti kesalahan, resiko kegagalan, keraguan dalam bekerja, pengulangan masalah, dan juga mengurangi pemborosan biaya. Yang keempat, SOP digunakan sebagai tolak ukur mutu pelayanan. Yang terakhir, SOP dapat digunakan untuk menjamin bahwa sumber daya manusia dan sumber daya alam digunakan secara efektif. Selain fungsi umum, SOP memiliki fungsi khusus bagi perusahaan. Apa saja sih fungsi-fungsi tersebut? Pertama, SOP bisa menjadi pedoman landasan hukum. Dengan adanya SOP, perusahaan dapat mengantisipasi situasi tidak terduga selama proses pekerjaan. Selain itu, SOP juga dapat digunakan sebagai landasan atau acuan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kedua, SOP dapat memudahkan pekerjaan. Dengan mengikuti SOP yang ada, karyawan sudah mengetahui apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Dengan ini, aktivitas perusahaan pun akan lebih mudah untuk ditertibkan. Ketiga, SOP dapat digunakan untuk mendisiplinkan jajaran perusahaan. Jika diikuti dengan benar, SOP akan membantu citra perusahaan ke arah yang positif dengan bertindak lebih disiplin dan bertanggung jawab. Terakhir, SOP dapat digunakan untuk mendeteksi hambatan. Setiap proses pekerjaan pasti akan menghadapi hambatan atau masalah. Namun, jika sebuah perusahaan memiliki SOP, masalah ini akan lebih mudah untuk diselesaikan. Selain untuk perusahaan, kamu sebagai karyawan pun juga mendapatkan manfaat dari adanya SOP. Apa saja sih manfaat itu? Pertama, karyawan dapat bekerja lebih mandiri tanpa adanya intervensi atasan. Dengan begini,
keterlibatan pemimpin dalam pekerjaan sehari-hari dapat dikurangi. Kedua, karyawan dapat meningkatkan akuntabilitasnya masing-masing. Setiap karyawan dapat mendokumentasi tanggung jawab masing-masing dalam setiap pekerjaan khusus. Ketiga, SOP dapat menciptakan ukuran standar kinerja karyawan. SOP dapat digunakan sebagai alat ukur yang konkret untuk melakukan evaluasi dan juga memperbaiki kinerja kerja karyawan. Terakhir, karyawan bisa menghindari tumpang tindih pekerjaan. Dengan adanya SOP, pekerjaan sudah terbagi untuk tiap-tiap karyawan yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Dengan begitu, hal-hal seperti kekeliruan proses pekerjaan pun dapat dihindari. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang SOP. Setelah video ini, akan ada penjelasan lebih mendalam tentang SOP. Jadi, jangan lupa ikuti terus ya!